bahwa hari ini, pada sore hari ini kita akan talkshow bersama Kepala Dinas Kominfos Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional 1 April dengan tentunya Hari Penyiaran Nasional ini yang ke-88 tahun di tahun 2021. Dan saat ini Kepala Dinas sudah berada di studio kita dari Jalan Linggarjati nomor 2 Kota Kuantan, yang juga nanti akan dipandu oleh Bapak Kabid Komunikasi Dinas Kominfos Kabupaten Kuantan Singingi yang langsung didampingi oleh Ibu Kasih Penyiaran, yaitu Ibu Dewi Riana Hartati. Dan langsung saja untuk memandu acara ini kami serahkan kepada Kabid Komunikasi Bapak Dr. Andus Mulyadi Harun. Sebelumnya kami menyapa dulu Pak Kadis Kominfo, Bapak Insinyur Haji Samsur Alam MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, terima kasih dan juga saya didampingi langsung oleh Kepala Seksi Penyiaran yang tidak asing lagi, yang bertungkus lumus di studio Radio Kuansing FM tentunya, Ibu Dewi Riana Hartati SEMSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan rekan operator kita yang tidak asing yang selalu berceloteh bersama saudara pendengar kita, yaitu Lala Karmila. Assalamualaikum Kak Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kabid. Dan kita langsung didampingi juga bersama rekan teknisi kita pada video streaming, yaitu Yan Purba dan juga Ibu Septi Riani. Dan kali ini kita akan berdialog langsung bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Insinyur Haji Alam MM, seputaran daripada memperingati Hari Penyiaran Nasional ini, Pak. Tentunya kita di Kabupaten Kuantan Singingi merasakan bagaimana pula akan fungsi, akan makna daripada sebuah penyiaran. Penyiaran maksud kami, baik itu bersifat elektronik seperti televisi, Pak, nasional dan swasta, kita sudah melihat sendiri akan fungsi dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tepat khususnya kita di Kabupaten Kuantan Singingi punya radio satu-satunya radio pemerintah daerah, Pak, yaitu bernama Radio Kuansing FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Sesuai dengan latar belakang berdirinya radio sebagai salah satu perangkat penyiaran di Indonesia ini, gitu. Yeah. Salah satu adalah perekat pemersatu bangsa. Yang kedua adalah meningkatkan, mencerdaskan masyarakat yang ada di Kuantan Singingi, mencerdaskan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini, gitu. Yeah. Terkait dengan hari ini kita memperingati Hari Penyiaran, bagaimana informasi-informasi yang disampaikan baik dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM, begitu juga dengan informasi-informasi dari media sosial, adalah informasi-informasi yang mencerdaskan masyarakat kita, bukan informasi yang memecah belah masyarakat kita. Justru karena itu, hari ini kita memperingati Hari Penyiaran adalah sebagai momentum tonggak kita mengembalikan titah dan fungsi bantu sendiri, gitu. Sehingga nanti tidak muncul informasi-informasi yang tidak mendidik, informasi-informasi yang tidak mencerdaskan masyarakat kita. Dan kita juga menyadari hari ini setiap media, setiap lembaga mempunyai hak untuk menyampaikan informasi dan pendapatnya. Tapi informasi ini harus kita saring dan kita seleksi. Tidak semua informasi harus kita pilah, informasi harus kita pilih, sehingga membuat sesuatu yang tidak kegaduhan masyarakat kita. Dan pada hari ini kita berada dalam suasana COVID-19. Tentunya peranan dari penyiaran sangat penting sekali dalam rangka memberikan sebuah edukasi, sebuah informasi pada masyarakat kita, agar masyarakat kita tidak gaduh dengan situasi seperti ini. Masyarakat bisa beraktivitas, berusaha dan berbuat seperti apa layaknya pada kondisi normal, gitu. Artinya jangan ada sebuah kegaduhan bagi masyarakat kita dalam situasi COVID-19 ini. Silakan kita melaksanakan aktivitas kita dengan melaksanakan prokes kesehatan yang telah diatur dalam sebuah regulasi yang ada pada kita ini. Nah, hal seperti ini, Pak, yang
Bapak harapkan kepada masyarakat akan terasa manfaat apa oleh masyarakat yang seperti ini, karena kita sudah cukup berbuat banyak di dalam hal informasi publik. Silakan Pak Kades. Lebih jauh lagi adalah ada sebuah kepastian gitu tuh. Ada sebuah kepastian jaminan dari pemerintah. Apalagi sekarang ini kita diminta dan himbau untuk melaksanakan vaksin gitu. Nah, artinya himbauan ini kan sangat bermanfaat ketika situasi ini sangat dibutuhkan masyarakat kita. Iya. Nah, kalau ini tidak kita laksanakan, berarti fungsi-fungsi penyiaran tidak maksimal. Iya. Dan kita telah berbuat semaksimal mungkin bagaimana informasi-informasi yang mendidik ini bisa tersampaikan pada masyarakat kita, yang pada gilirannya mereka akan tahu, mereka akan mau merubah sikapnya, merubah pola pikir dan mindsetnya, yang pada giliran juga akan terjadi suasana yang kita inginkan seperti itu. Dalam rangka memaksimalkan fungsi-fungsi radio yang secara legalitas baru berumur 2 tahun Pak Kabid ya. Iya. Tentu dengan kondisi yang ada kita selalu berbenah diri untuk memaksimalkan fungsi-fungsi penyiaran ini yang tujuannya adalah kita puas dengan layanan informasi ini. Iya. Terkait dengan itu, pada situasi yang akan datang, terutama dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Iya. Dan masa kita selalu menunggu agenda-agenda yang dibutuhkan yang sifatnya religius gitu. Iya. Antara lain adalah ceramah agama menunggu detik-detiknya berbuka puasa. Iya. Ini juga menjadi agenda kita, program kita jangka pendek untuk memaksimalkan fungsi penyiaran ini gitu. Iya. Begitu juga dengan persiapan-persiapan untuk melaksanakan sahur gitu. Artinya ada ceramah-ceramah agama yang bersifat religius, informasi religius yang kita tajam pada masa bulan Ramadan ini, yang informasinya itu kita siarkan melalui FPL Konsing FM, sehingga peranan kita FPL ini akan terasa bagi masyarakat Kalimantan Singgi ini. Begitu juga di luar Pak, karena kita juga streaming gitu. Nah, kita juga streaming yang bisa didengar oleh masyarakat kita yang berada di luar Kuantan Singgi, bisa di Pekanbaru, bisa di Batam, bisa di Dumai dan segalanya. Iya. Artinya jangkauan penyiaran kita cukup luas, Iya. bisa didengar oleh di mana saja di antero Nusantara ini seperti itu gitu. Betul. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya kita juga ingin bagaimana radio kita ini bisa didengar juga dalam bentuk-bentuk siaran yang lebih multi gitu, lebih banyak lagi. Jadi ada aneka-aneka berita, Ya. ada aneka-aneka informasi, ragam-ragam budaya yang bisa kita sebarluaskan melalui FPL ini. Sehingga media kita ini bukan hanya media di kalangan orang ronto saja, tapi juga bisa dinikmati oleh anak-anak muda, kaum milenial gitu. Jadi kita harus menyesuaikan audien kita, customer kita dengan situasi hari ini Pak Kabir gitu. Kalau hari ini mungkin paling banyak audien kita mungkin di kalangan umur-umur kita lah ke atasnya itu. Tapi bagaimana radio ini bisa didengar, dinikmati oleh kalangan-kalangan milenial, anak muda kita itu. Itu kita harus menyelesaikan situasi seperti itu gitu. Nah, tentunya kita selaku dipercaya pimpinan untuk melaksanakan memfungsikan radio ini tentu selalu berkreasi. Pioner kita bagaimana radio ini digemari dari semua kalangan, tidak hanya kalangan dewasa, tapi ada anak-anak, milenial dan segalanya gitu. Sehingga cukup merasakan masyarakat kita itu. Rugi mereka ketika mereka tidak membuka siaran LPPL Konsing FM, itu moto kita itu. Sekali kita mengudara, tetap mengudara. Seperti itu Pak Kabitnya. Tapi sebelum Lala bertanya nanti kepada Pak Kadis ini, Pak Kabit, kita coba terima dulu penelpon yang tadi mungkin sempat terputus ya. Silakan Bu. Baik, halo, assalamualaikum. Iya, dengan halo. Iya, suaranya kecil, masuk tapi agak kecil. Iya, halo Bang. Hari ini adalah hari penyiaran nasional yang tepat pada tanggal 1 April. Dan juga penyiaran nasional kali ini yang ke-88 tahun 2021. Nah, kami dari Kuansing FM ingin tahu sebagai seorang pendengar setia di Kuansing FM, kita ingin minta pendapat barangkali atau aspirasi atau harapan-harapan kepada Radio Kuansing FM
untuk kedepannya, tentunya untuk kemajuan radio kita sebagai radio ataupun lembaga penyiaran publik lokal satu-satunya di Kuantan Singingi nih Bang Romado. Sahabat-sahabat, rasanya radio Kuantan lagu beberapa hari ini tidak hidup ya. Betul, sedang dalam perbaikan Bang Romado. Bahaya kehilangan hidup. Bahaya kehilangan hidup rasanya. Iya Bang Romado. Rasa sedih sekali kalau Pantun ya. Ada lagi untuk selain dari itu mungkin ada usulan barangkali nih Bang Romado. ya pokok untuk kedepannya lebih diperbaiki dan namanya yang rusak dulu. Oh, yang rusak dulu diperbaiki. Alhamdulillah sekarang sedang dalam perbaikan Bang Romado. Ya alhamdulillah, apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Betul sekali. Marhaban ya Ramadan. Iya. Selamat datang ya Ramadan. Betul. Bang Romado, Ya. karena sering berpantun, Pak Kadis sama Pak Kabid minta pantun dulu satu. Oh, kita pantun ya. Iya. Mantap sekali karena. Iya, Bang Romado memang mantap. Ya lala memandai kode sauda. Dibuat dengan sayur selada. Mari kita sambut bulan puasa. Iya. Siang dan malam kita beribadah. Betul. Marhaban ya Ramadan. Untuk radio konsinya lagi pantunnya. Yang pasti ya. Iya. Pekan baru kota tua. Belok jalan ke Bangkinang. Iya. Radio Pancing sampai saat ini adalah yang tertua di Timur. Mudah-mudahan ke depan merupakan radio kesayangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bang Romado. Iya. Baik. Ada lagunya? Lagu? Tidak lagu bisa. Bisa, tapi nanti dengarkan di portal Kuansing ya Bang Romado ya. Gitu ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bang Romado. Ya, objek wisata ke apa lagi ya? Buat bisa satu pantun lagi. Silakan. Satu lagi. Iya, tidak apa-apa. Objek wisata Penangkoban. Di Sungai Pinang ada sumur panas. Mari kita terapkan protokol kesehatan. Semoga cepat berlalu COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Mantap memang. Semoga kedepannya tambah jaya radio kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Penyiar-penyiarnya tambah cantik. Amin. Pak Gabi dah ganteng dah. Apa kita oke ya? Dalam buat semuanya kita menghadapi Ramadan ya. Iya Bang Romado, terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kabid Bang Romado. Yang saat ini katanya lagi di kebun nenas. Baik Pak Kadis, karena tadi diberikan kesempatan oleh Pak Kabid untuk kali ini Lala bertanya. Kebetulan untuk Hari Penyiaran Nasional yang ke-88 ini tahun 2021 yaitu bertemakan penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Di sini Lala ingin bertanya, kenapa bisa disebut sebagai pendorong kebangkitan ekonomi di pasca pandemi ini, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, Pak Kadis? COVID ini membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi kita. Biasanya orang bisa berjualan dengan kondisi ramai, hari ini berjualan dengan kondisi yang tidak terbatas. Itu situasi yang pemikiran masyarakat kita yang ada pada saat ini. Tetapi sebenarnya ini yang harus dilawan, pasti ditantang oleh informasi kita. Jadi tugas kita hari ini adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana mengajak pola pikir masyarakat, membangun pola pikir masyarakat bahwa situasi itu tidaklah seperti yang membayangkan gitu. Artinya kita bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa kita berusaha, berjualan di pasar, di mana di toko dan segalanya, bisa kita seperti itu. Sehingga nanti ekonomi kita tetap bangkit gitu tuh. Perputaran ekonomi kita tetap bangkit, tetap berjalan bagaimana biasanya. Tentunya dengan pola, dengan cara mengatur prokes 3M tadi gitu tuh. Bagaimana kita pakai masker, baik keluar rumah, dalam rumah, bagaimana kita menjaga physical standing kita, dengan cuci tangan ini kan sebuah upaya kita, ikhtiar kita, bagaimana COVID ini tidak menjadi persoalan kita, gitu.
persoalan ekonomi tidak seperti itu, persoalan sudah tidak seperti itu gitu. Artinya tidak ada sebenarnya hambatan-hambatan terhadap persoalan ekonomi dan sosial ini gitu. Maka dikatakan bahwa penyiaran itu merupakan alat lungkit terhadap bangkit ekonomi seperti itu gitu. Di harapan itu rasanya tepat sekali dengan momen hari ini, bagaimana penyiaran ini kita sebagai sumber informasi bukan sarana penyiaran, bagaimana sarana kita bisa memanfaatkan dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tertarik dengan Bang Mordot tadi, Bang Ramado yang dari Kebun Nanas. Alhamdulillah atas penilaian mereka, pilihan beliau pada hari ini, Kuansing FM tetap melaksanakan tugas-tugas memberikan informasi yang memberikan kita. Tentunya harapan ini ke depannya kita ingin lebih maksimal lagi memberikan sebuah upaya, tidak hanya dalam bentuk siaran-siaran yang sifatnya mendidik, tapi ada siaran-siaran hiburan gitu ya bagaimana? Jadi ada hiburan juga di situ, tidak hanya berupa pendidikan saja, ada hiburan, ada religiusnya dan segalanya gitu, sehingga multi informasi ini bisa diperoleh masyarakat kita. Terkait dengan kesiapan kita untuk menghadapi bulan puasa, memang situasi ini namanya alat elektronik itu kan riskan rusak sekali. Dan perlu juga diketahui masyarakat kita bahwa radio kita ini kan secara de facto itu berdirinya itu 2006 tuh. Perangkatnya itu perangkat elektronik yang belum kita reposisi, belum kita renovasi, sehingga sangat riskan sekali ketika hari hujan, ketika petir, sangat riskan merusak. Justru karena itu situasi yang kita hadapi hari ini, perangkat kita yang dikatakan perangkat elektronik itu rusak. Udah 3 hari tidak on air ya Bu ya, tidak on air, tidak mengudara karena ada kerusakan teknis yang biasa terjadi pada alat elektronik. Namun kami dengan Pak KB, dengan Bu Kasih dan semua berupaya semaksimal mungkin bagaimana radio kita ada on air di bulan puasa gitu tuh. Nah, tentu kan harapan masyarakat kita nih nanti itu untuk namanya detik-detik berbuka puasa dan minggu sahur itu juga akan terdengar di telinganya pendengar kita gitu tuh. Artinya sangat asing sekali, sangat tidak layak sekali ketika radio kita tidak muncul, tidak hadir pada momen itu gitu tuh. Maka kita maksimalkan fungsi radio kita, terutama di momen puasa ini gitu. Sekaligus mungkin himbauan kita pada masyarakat ya tentunya selamatlah menyambut bulan suci Ramadan. Sepadang Bang Ramadan yang di sungai yang di Kebun Nanas tadi, sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima, sekaligus peranan kami radio ini juga akan maksimal, akan terasa bagi masyarakat kita dalam rangka detik-detik berbuka puasa. Ini momen yang dinantikan masyarakat kita pada beda, boleh lah ya. Nah, momen artinya jangan pada momen itu kita nggak hadir gitu. Itu kan sayang kan. Masyarakat ada nunggu ibarat orang pacu jalur, pengantin datang mereka nggak datang. Nah, seperti itu. Jadi pada momen itu kita maksimalkan. Kalau istilah Pak KB itu tak ada akar urutan penjadi gitu Pak ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi kehadiran kami Pak Rawada, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini radio kita akan on kembali, terutama di bulan puasa dengan menampilkan, menayangkan, mengagendakan beberapa penceramah bukan beda Bekasi ya, penceramah yang kondang di Kuantan Singgingi dan ustaz-ustaz cilik yang di Kuantan Singgingi ini, sehingga memberikan sebuah warna-warni tentang ceramah agama yang ada di radio kita. Barangkali demikian Bu Lala ya? Iya, terima kasih Pak. Sepertinya apa kata Lala tadi yang cukup menarik. Suatu sisi kita diharapkan jangan terlena dengan COVID-19, ya kan begitu Pak? Iya. Sementara suatu sisi kita dihantui oleh kecemasan adanya sebuah virus corona ini terus menghantui kehidupan kita. Sementara pemerintah, termasuk kita ini pemerintah, jangan cemas, jangan takut, ayo bangkit kita. Kan berarti ini ada sebuah piranti Pak, jembatan yang takkan pernah bersuah sepertinya. Sementara pemerintah menghimbau, jangan cemas, ayo kita bangkit dalam masa pandemi ini, ekonomi bangkit, kesehatan pulih. Kan begini Pak. Iya. Nah, bagaimana ini persoalannya Pak di penghujung acara ini? Silakan Pak.
Itulah peranan kita sebenarnya di LPPL ini gitu. Memberikan sebuah informasi pada masyarakat kita. Kita undang stakeholder, kepolisian kita undang, kemudian dinas kesehatan kita undang, kemudian dari penegak hukum lainnya. Itu dalam rangka kesehatan kita pulih gitu, ekonomi kita bangkit gitu. Jadi kekhawatiran, jaminan kekhawatiran itu ada di pemerintah itu. Pemerintah hadir ketika masyarakat gaduh gitu. Nah, pemerintah hadir ketika masyarakat kita, ekonomi kita lumpuh, hadir. Itu kan pemerintah itu kan Pak itu. Jadi sehingga masyarakat tidak khawatir lagi, masyarakat tidak cemas-cemas lagi. Pemerintah menjaminnya karena pemerintah hadir dalam situasi seperti itu. Nah, jadi ya tidak perlu ragu masyarakat kita. Contoh sekarang kan untuk vaksin COVID, vaksin Sinovac, nggak usah ragu karena pemerintah menjaminnya gitu ya, seperti itu. Jadi sehingga jangan ada kekhawatiran masyarakat kita. Vaksin ini seperti ini belum ada ujinya, enggak, pemerintah yang jamin untuk itu gitu. Kalau pemerintah masa kita tuh kuampusakum ya, sami nawata, nah kita masyarakat itu gitu, kita dengar, kita laksanakan pemerintah kan. Nah, itu pemerintah yang menjamin terhadap situasi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir masyarakat kita dengan kondisi yang seperti itu. Pemerintah yang jamin gitu. Barangkali dimainkan Pak Kabit. Jadi momentum hari ini adalah momentum hari penyiaran. Tentu kita sebagai anggota diberi amanah untuk melaksanakan fungsi-fungsi penyiaran ini. Tentu kita cari sebuah informasi-informasi yang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Bagaimana ekonomi kita bangkit, apa kira-kira informasi, apa kira-kira solusi yang kita beri masyarakat kita. Begitu juga kesehatan, bagaimana kesehatan kita bisa pulih, apa informasi yang harus kita sampaikan pada masyarakat kita, sehingga masyarakat itu mau mengerti, mau dia memulihkan ekonominya dan membangkitkan ekonominya dan memulihkan kesehatannya seperti itu gitu. Tentunya dengan hari ulang tahun penyiaran ini, tentu kita selaku orang dipercaya dalam memberikan informasi ini, mari sama-sama kita memilih dan memilah informasi-informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat kita dalam situasi yang seperti ini. Sehingga harapan kita juga masyarakat kita ekonominya bangkit, kesehatan bisa pulih, akan terwujud di Kuantan sini. Barangkali demikian Pak Kabit, sebagai kata kunci kami, mari kita maksimalkan fungsi penyiaran kita sehingga ekonomi kita bangkit, kesehatan kita juga akan pulih sebagaimana mestinya. Demikian Pak Kabit atas kesempatannya gitu. Ayo ajak masyarakat dengarkan informasi yang terupdate setiap detik, setiap menit yang kalala ya. Informasi yang gitu yang benar demi kepentingan dan kemakmuran kesejahteraan masyarakat melalui radio LPPL Kuansing FM tentunya. Baik, kita akan tutup dan tentunya Kak Lala akan menutup pada acara ini. Saya mohon maaf kepada seluruh kita pendengar yang ada di live streaming kuansing.go.id, dan terima kasih atas kita semua. Akhirnya Kak Lala akan menutup acara ini. Silakan Kak Lala. Dan kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kerabat kerja beserta kru lainnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.